Rapimnas Golkar sudah memutuskan mengusulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo. Bisa kita pastikan partai koalisi lainnya akan mengamini ini, dan pada ujungnya Gibran pun akan menjadi resmi sebagai cawapres Prabowo. Kini kita pun memiliki lengkap sudah 3 calon wakil presiden: Muhaimin Iskandar untuk Anies, Mahfud MD untuk Ganjar, dan Gibran untuk Prabowo. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah posisi elektoral 3 cawapres ini? Karena posisi elektoral ini penting, ia akan menentukan seberapa besar nantinya cawapres ini bisa menambah suara bagi capres pasangannya. Maka kita pun akan melihat 3 hal sekaligus. Pertama, tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan masing-masing capres. Kedua, segmen suara terbesar yang bisa mereka pengaruhi. Ketiga, basis teritori provinsi besar yang juga bisa mereka mainkan untuk menambah dukungan. Kita mulai dengan data. Ini data survei LSI DNIJA di bulan September 2023. Untuk tingkat pengenalan, per hari ini Gibran dikenal oleh 65,4% populasi Indonesia, lebih tinggi dibanding Mahfud yang dikenal oleh 60,1% populasi, dan juga lebih tinggi dibanding Muhaimin Iskandar yang dikenal 49%. Tapi untuk tingkat kesukaan, suka dari yang mengenal, Gibran 81,2%, sangat tinggi, diikuti oleh Mahfud MD, disukai oleh 79,8%, dan diikuti oleh Muhaimin Iskandar 61,5%. Per hari ini, 4 bulan sebelum Pilpres, di tingkat pengenalan dan kesukaan Gibran unggul lebih besar dibanding 2 cawapres lainnya. Lalu kita melihat juga potensial tambahan suara yang bisa mereka ambil. Untuk Muhaimin Iskandar misalnya, pemilih NU. Ini potensial diambil Muhaimin, dan pemilih NU kita tahu banyak sekali, sekitar 50%. Kedua juga pemilih PKB, di mana Cak Imin sebagai ketumnya, itu total populasi yang bisa diraih di bawah 10%. Sedangkan Mahfud MD, ia pun juga bersaing untuk pemilih NU yang totalnya sekitar 50%, dan juga pemilih dari kalangan terpelajar, terutama aktivis yang militan terhadap anti korupsi. Disitulah nilai kuatnya Mahfud, itu sekitar 10%. Sementara Gibran, ia potensial mengambil pemilih di Jawa Tengah yang totalnya 13,39%, lalu pemilih milenial yang jumlahnya 48,5%, dan pemilih yang puas terhadap Jokowi 70-80%. Lebih banyak lagi potensi suara yang potensial diambil oleh Gibran. Lalu soal teritori, Gibran sangat besar kemungkinannya mempengaruhi Jawa Tengah karena memang disitulah ia berasal. Sementara Cak Imin, Jawa Timur yang menjadi provinsi andalannya, dan Mahfud juga Jawa Timur, terutama Madura. Inilah teritori yang bisa mereka pengaruhi, tapi sekali lagi, seberapa besar pengaruh yang bisa mereka berikan kepada capres pasangannya tak hanya tergantung dari manuvernya ke depan, tak hanya tergantung dari kerja-kerja politik yang positif ke depan, tapi juga dari kemungkinan-kemungkinan blunder yang mereka kerjakan. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.